Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang RSP. Saya Dian Pawaka dari Divisi Marketing. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai gimana caranya untuk mengembalikan semangat kerja teman-teman. Nah, biasanya nih kalau misalkan ada karyawan yang lagi nggak semangat kerja, itu karena ada beberapa aspek, biasanya begitu ya. Nah, apa aja sih biasanya aspek-aspek yang bikin karyawan nggak semangat kerja? Yang pertama itu ada aspek afektif. Nah, aspek afektif ini berkaitan dengan merasa dihargai, dan merasa dianggap serius, dukungan, komunikasi, dan harga diri. Jadi mungkin dari atasannya atau dari teman-teman kerjanya bisa untuk lebih menghargai karyawan tersebut gitu. Bisa dengan memujinya gitu ya, ketika dia melakukan suatu hal itu kita puji gitu, wow keren, wow hebat gitu, good job, atau oke, lanjutkan, sudah baik gitu, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan masa depan atau future. Nah, pandangan akan masa depan ini menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi semangat kerja seseorang. Jadi misalkan nih ada karyawan A, nah dia itu tidak mengalami kemajuan atau merasa gagal gitu ya dalam suatu pencapaian yang ditargetkan. Itu juga bisa jadi dia akan down gitu ya, akan mengalami penurunan semangat kerja. Misalkan nih dia harusnya minggu ini tuh udah closing 3, nah tapi dia sama sekali belum closing. Itu juga bisa jadi bikin semangat kerja dia menurun. Nah, selanjutnya itu adalah aspek interpersonal. Jadi yang mempengaruhi semangat kerjanya dia itu karena misalkan pengaruh ke orang lain ya, atau hubungan dengan orang lain gitu ya. Bisa jadi dia lagi ada masalah sama teman kerjanya gitu ya, teman satu timnya, atau misalkan dia bisa jadi temennya itu, bestinya dia di tempat kerja itu ada yang resign nih, jadi mempengaruhi semangat dia untuk kerja gitu. Waduh, bestie saya udah resign nih gitu, saya jadi sendirian, atau saya sepi nih kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya untuk mengembalikan semangat kerja tersebut? Yang pertama adalah menemukan hal yang membuat kamu bahagia. Apa sih gitu yang bikin kamu bahagia ketika kamu melakukan kerja itu gitu, ketika kamu bekerja di suatu tempat tersebut. Misalkan kayak waduh seneng nih, saya kalau misalkan berangkat kerja tuh ketemu banyak temen gitu ya, bisa ngobrol banyak sama temen, bisa sharing atau dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tuh ingat gitu, apa yang bikin teman-teman itu bahagia ketika teman-teman berangkat kerja atau masuk kerja. Nah, yang kedua adalah menata meja kerja kita atau tempat kerja kita itu senyaman mungkin gitu ya. Bisa taruh foto keluarga di meja kita, jadi biar bikin tambah semangat gitu, atau misalkan taruh foto tim gitu ya di meja kerja kita, jadi biar kita lebih semangat lagi gitu untuk nge-boost tim kita. Terus yang selanjutnya adalah istirahat ketika jenuh. Nah, memang dunia kerja di properti itu benar-benar tekanannya itu sangat kuat ya. Jadi ketika misalkan kita merasa capek, kita merasa sangat penat, itu istirahat dulu aja gitu. Ya, manajemen stresnya itu kita harus benar-benar bisa memanage dengan baik gitu ya untuk kerja di properti ini. Kemudian selanjutnya adalah kurangi multitasking. Jadi dikurangin dulu multitaskingnya gitu, kerjain satu persatu dulu aja. Jadi biar kitanya nggak yang terlalu penat gitu ya, karena bertumpuk-tumpuk kerjaan. Terus yang selanjutnya adalah hindari makan siang yang terlalu banyak. Nah, biasanya kalau misalkan habis makan siang yang kebanyakan itu kan nanti jadinya malah ngantuk gitu, nanti jadinya malah lesu, malah lesu. Jadi secukupnya saja. Kemudian ini nih, tersenyumlah. Nah, karena aura kita itu akan terpancar kalau misalkan kita pagi-pagi kita udah datang ke tempat kerja senyum gitu ya, kita menyebarkan good vibes ke teman-teman kita. Nah, itu nanti juga akan membawa kita ke depannya, atau sehari-hari itu nanti kita akan merasa semakin. Selanjutnya adalah memberi penghargaan untuk diri sendiri atau self reward. Nah,
self reward ini awas hati-hati, jangan sampai kita berlebihan atau jangan sampai kita berfoya-foya, nanti malah kita jadi nggak punya pegangan atau kita malah nggak punya tabungan gitu ya. Itu harus hati-hati. Kemudian cintai pekerjaan kamu. Nah, kamu juga harus mencintai pekerjaan kamu gitu ya, ketika kamu harus bertemu dengan orang, ketika harus melakukan follow up kepada konsumen, ketika kalian harus terjun ke lapangan untuk cek lokasi dan sebagainya, itu juga harus dicintai. Kemudian jangan takut dan ragu. Kemudian juga kalian harus memikirkan bahwa di luar sana itu banyak yang menginginkan posisi kerja seperti kita gitu ya. Terus kemudian juga motivasi diri kita sendiri gitu ya. Kalau saya biasanya inget cuannya, jangan inget yang ruwet-ruwetnya. Nah, biasanya kayak gitu teman-teman. Semoga teman-teman semangat lagi kerjanya. Semoga teman-teman juga bisa mencapai target dari yang ditargetkan oleh teman-teman sendiri atau yang ditargetkan oleh perusahaan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.